Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pencacahan yang pertama tentang filling slot atau mengisi tempat. Nah, apa sih itu pencacahan? Jadi pencacahan itu adalah gimana caranya kita mencari semua kemungkinan, ada berapa kemungkinan dari suatu kejadian gitu. Misalkan di sini ada 3 orang gitu ya, misalkan A, B, C, ada 3 orang. Kemudian ada 3 tempat duduk. Nah, si A, B, C ini mereka mau duduk di tempat duduk tersebut. Nah, ada berapa kemungkinan posisi tempat duduk sih? Bisa aja di sini A, di sini B, di sini C. Berarti ini ada satu kemungkinan. Ada kemungkinan yang lain nggak? Bisa di sini B-nya, bisa di sini C-nya, bisa di sini B. Kan berbeda juga ya. Jadi kalau kalian cari satu-satu, nah nanti kalian akan menemukan semua kemungkinan yang ada dari menempatkan 3 orang pada 3 tempat duduk. Nah, seperti itulah pencacahan secara contohnya ya. Oke, pertama kita akan bahas mengenai aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi sebenarnya aturan penjumlahan dan perkalian ini seringkali kita gunakan, tapi kadang membingungkan. Kapan dijumlah, kapan dikali ya. Seperti namanya, aturan penjumlahan ya kita kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, dan sampai kejadian yang ke K itu tinggal ditambahin aja. Sementara kalau aturan perkalian ya dikali ya, berbeda. Nah, kapan digunakan aturan penjumlahan? Yaitu ketika jika ada beberapa kejadian berbeda namun hanya satu yang dilakukan. Sementara kalau aturan perkalian itu digunakan jika ada satu kejadian terdiri dari beberapa tahap. Oke, dari sini mungkin kalian masih bingung. Oke, coba kita ke kasus berikut. Nah, dari keempat kasus ini, yang pertama, di sini ada 4 celana, 6 baju, 3 dasi, 3 sepatu. Banyaknya setelan baju, celana, dasi, dan sepatu yang berbeda. Ada berapa? Nah, berarti kan dia bisa pakai celana, bisa pakai baju, bisa pakai dasi, bisa pakai sepatu. Berarti ini ada sekitar 4 tambah 6, bukan tambah ya, 4 kali 6 kali 3 kali 3. Berarti sama dengan ini 4 kali 6, 24. 24 kali 9. 24 dikali 9. Ini 6, 36, 18, 21. Berarti 216 setelan. Ya, berarti ada 26 setelan dari kasus yang pertama. Kasus yang kedua gimana? Kasus yang kedua, di sini ada 5 mobil, 4 sepeda motor, 6 sepeda. Ada berapa pilihan untuk berkendara, jadi seseorang mau berkendara. Berarti ini ada berapa pilihan ya? Kita tinggal tambahkan saja. 5 tambah 4 tambah 6, berarti sama dengan 15 cara berkendara. Atau 15 pilihan. Nah, untuk kasus yang ketiga, kota A, kota B, itu ada 2 jalan. Kemudian kota B ke kota C itu ada 3 jalan. Kemudian kota C ke kota D itu adalah 2 jalan. Banyaknya jalan yang berbeda yang dapat ditempuh dari kota A ke kota D melalui kota B dan C. Berarti kan kayak gini ya. Di sini ada kota A, kota B, kota C, kota D. Di sini ada 2 jalan, A, B, C ada 3 jalan. Kemudian C, D ada 2 jalan. Gitu ya. Kemungkinan dia bisa ngambil jalur kayak gini. Yang per satu gitu. Bisa jadi juga yang di sini 1, di sini 1, di sini yang 2. Nah, jadi ada banyak kemungkinan. Berarti di sini kita kalikan. 2 kali 3 kali 2. Berarti ini hasilnya 12 jalur. Kemudian untuk kasus yang keempat, di sini ada 10 musik pop, 12 musik rock, 8 musik dangdut. Banyak cara mendengarkan lagu. Nah,
kalau kayak gini kita tambahkan 10 tambah 12 tambah 8 sama dengan 30. Cara mendengarkan lagu. Nah, dari keempat kasus ini, bisa nggak kalian membedakan kapan kasus itu ditambah, kapan kasus itu dikali, kapan kasus penyembelahan, kapan kasus perkalian. Coba di pause dulu videonya. Oke, udah ketemu? Belum? Baik, jadi di sini perhatikan kalau dia itu dikali, di sini kan kasus yang pertama dikali, ini juga dikali, masing-masing itu diambil satu. Misalkan ini, celananya ini kan diambil satu saja. Ada 6 baju diambil satu saja. 3 dasi diambil satu saja. 3 sepatu diambil satu saja. Berarti ini masing-masing kita kali karena ngambil satu. Ini juga gitu ya. Masing-masing jalur, di sini ada 2 jalan, diambil ya dipakai 1 jalan. 3 jalan diambil 1 jalan. 2 jalan diambil 1 jalan. Berarti ada 3, berarti dikali dia. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, kalau mobilnya diambil 1, sepeda motornya diambil 1, sepedanya diambil 1, berarti kan seseorang itu mengendarai kendaraan 3 kendaraan sekaligus jadinya. Sementara kalau sesuai kasus ini, seharusnya nggak mungkin kita berkendara lebih dari 1 kendaraan secara bersamaan. Jadi dari semuanya inilah kita ambil 1 saja. Berarti dia cuma ada 1 kasus sehingga ini kita tambahkan. Gitu ya. Ini juga gitu ya untuk yang mendengarkan musik. Jadi nggak mungkin kita secara bersamaan mendengarkan 2 musik secara bersamaan. Memang sih bisa, tapi ya pasti hasilnya juga nggak akan baik ya. Jadi ini semuanya ini diambil atau dipilih 1 saja, sehingga ini kita tambahkan seperti itu. Bisakah kalian membedakan sekarang? Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal-soal ya. Jadi itu perbedaannya. Soal yang pertama, Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Jadi ini kita tambah caranya. Penjelasannya sudah sama seperti tadi ya. Tadi ada mobil, sepeda motor, dan sepeda. Sama. Kemudian soal yang kedua. Seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Tentukanlah banyak cara orang tersebut mengenakan sepatu dan kaos. Berarti sama kayak tadi juga ada ya kasusnya. Jadi kalau kita pakai cara perkalian seperti itu, nah di sini saya perkenalkan dengan cara tabel. Jadi cara tabel itu misalkan sepatunya ada 3, sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, kemudian kaos kakinya ada 5, ya. 3 pasang sepatu, 5 pasang kaos kaki, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pasangannya bisa aja sepatu 1 dengan kaos kaki 1. Yang ini kasusnya. Kemudian bisa aja sepatu 1 dengan kaos kaki 2, sepatu 1 dengan kaos kaki 3, dan seterusnya. Sehingga di sini ada, kalau kita hitung, ada 15 pasang ya. Atau kita kalikan saja. Ini kali ini. Ya, panjang kali lebar. Kayak gitu. Nah, kalau menggunakan tabel akan mengalami sedikit kesulitan seperti soal nomor 3. Chandra mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, 4 buah celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Jadi kalau pakai tabel seperti cara ini, kita akan merasa kesulitan karena di sini ada 3 variabel, gitu, 3 dimensi ya. Sementara di tabel itu cuma bisa 2 saja. Makanya kita nggak bisa menggunakan cara tabel untuk soal nomor 3. Kita kalikan saja ya. 6 kali
6 kali 5 kali 4 gitu ya. Nah, karena di sini ada kotak-kotak, jadi Pak perkenalkan cara pengisian tempat. Jadi untuk ini kan ada kaos, kemeja, celana panjang. Berarti kita bikin 3 kotak. Kotak yang pertama untuk kaos, kemudian kotak yang kedua untuk kemeja, sementara kotak yang ketiga ini untuk celana panjang. Nah, ini satu kotak menandakan dia diambil satu. Satu kotak diambil satu saja. Dari berapa pilihan? Di sini kaosnya itu ada 6 pilihan, sehingga dalam kotak ini kita tulis angka 6. Artinya ada 6 pilihan yang akan dipilih cuma satu saja. Oke. Nah, kemudian untuk kemeja, di sini ada 5 pilihan kemeja. Berarti kita tulis 5. Karena ada 5 pilihan kemeja, tapi yang dipilih cuma satu. Sementara celana panjang ada 4, kita tulis 4. Kita kalikan saja. 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 120 variasi cara berpakaian. Oke ya, lanjut kita ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS. Ahmad dan Budi calon ketua OSIS. Sedangkan Mahmud dan Cici dan Gani itu adalah calon wakil ketua. Serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA tersebut adalah, nah, dengan diagram cabang seperti ini caranya ya. Jadi ini untuk yang ketua. Inti yang ketua. Jadi ketuanya ada Ahmad dan Budi. Kita simpulkan dengan A dan B. Gitu. Ada Ahmad dan Budi ketuanya. Kemudian masing-masing ketua itu ada calon wakil ketua, yaitu Mahmud, Cici, dan Gani. Mahmud, Cici, Gani. Mahmud, Cici, Gani. Jadi masing-masing ada calon wakil ketuanya. Kemudian dari calon wakil ketua itu masing-masing juga ada calon sekretaris, yaitu Yuli dan Sisi. Maka di sini Yuli Sisi, sini Yuli Sisi, Yuli Sisi, Yuli Sisi. Jadi yang ini adalah calon wakil ketua, sementara yang di sini adalah calon sekretaris. Berarti kemungkinannya itu A, M, Y. Berarti ketuanya Ahmad, wakilnya Mahmud, dan sekretarisnya Yuli. Berarti ini adalah satu pasangan. Kemudian pasangan yang lain adalah yang ini. Ahmad, Mahmud, dan Susi. Dan seterusnya. Sehingga total ada 12 susunan pengurus. Ya, kalau kita cari satu-satu. Kalau pakai cara ini namanya diagram cabang. Itu agak menyusahkan ketika di sini ada banyak calon. Misalkan ada 10 calon ketua gitu. Kita akan kesulitan menulis diagram cabangnya. Sehingga kita memerlukan cara yang lebih efisien, yaitu dengan cara pengisian tempat. Jadi di sini ada tiga pengurus inti, yaitu ketua, kemudian wakil, dan sekretaris. Nah, ketuanya ada berapa calon? Ketuanya ada 2 calon, Ahmad dan Budi. Berarti kita tulis 2. Kemudian wakilnya ada berapa calon? Wakilnya ada 3, Mahmud, Cici, dan Gani. Berarti kita tulis 3 calon, akan dipilih 1. Sekretarisnya ada berapa calon? Ada 2, Yuli dan
Susi, sehingga kita tulis 2. Yang akan dipilih 1. Kita kalikan saja. 2 kali 3 kali 2. Berarti juga 12 pasangan. Simpel sekali ya, daripada kita menggunakan diagram cabang seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kelima. Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 7. 3 angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 7. Nah, di sini penyelesaiannya sudah dibuat dengan jelas. Kita bikin 3 kotak ya, 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena dia 3 angka berbeda. Kita bikin 3 kotak. Nah, kotak pertama ini apa saja yang mengisi? Kotak pertama bisa diisi oleh semua bilangan 2, 3, 4, 5, 7. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 7. Ada berapa pilihan jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan, kita tulis 5. Nanti akan dipilih 1 saja. Ingat, 5 pilihan yang akan dipilih 1 saja. Kemudian kotak kedua, nah karena di sini ada tulisan berbeda, berarti angka yang sudah dipilih di kotak pertama itu nggak boleh lagi dipilih di kotak kedua. Misalkan dipilihnya 223, ini nggak boleh karena ada angka 2 yang sama. Sementara di soal itu harus berbeda. Seperti itu. Sehingga misalkan di sini itu dipilihnya 2. Misalkan dipilihnya 2. Berarti ada berapa pilihan lagi sisanya? Sisanya ada ini, berarti 3, 4, 5, 7. Banyaknya 4 pilihan. Itu ya. Kalau 3-nya terpilih bersama aja. Kalau 3-nya terpilih berarti sisa lagi 1, 2, 4, 5, 7. Kalau 3-nya terpilih. Ada 4 juga sama. Banyaknya ada 4 pilihan. Nah, kemudian untuk kotak yang terakhir, nah di kotak yang kotak yang kedua ini kan ada 4 pilihan. Ada misalkanlah 3, 4, 5, 7. Misalkan terpilih di kotak kedua ini adalah angka 3, berarti sisanya kan tinggal 3 pilihan, 4, 5, 7. Berarti kita tulis 3. Gitu, karena dia cuma 3 kemungkinan. 3 pilihan. Karena kan di sini ada 5. Sudah dipilih 1 di sini, berarti sisa 4. Dari sisa 4 ini dipilih 1, sisa 3. Gitu ya. Ingat, ini hanya ketika ketemu soal yang berbeda. Ini tinggal kalikan saja, 5, 4, 3. Berarti kita kalikan hasilnya 60 bilangan. Nah, bagaimana kalau tidak ada kata berbeda? 2, 4, 2, 3, 4, 5, 7. Ini cuma 3 angka saja. Berbedanya tidak ada. Berbeda. Ini tidak ada, berarti boleh sama. Ya. Berarti di sini semuanya 2, 3, 4, 5, 7. Ada 5. Kemudian di sini juga ada 5, bebas ya. Di sini juga ada 5. Ya, karena semuanya bisa memenuhi. Di sini, misalkan kalau terpilihnya 222, 222, itu boleh sama. Ya, sehingga di sini kita kalikan, berarti 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125 bilangan. 3 angka. Ya, ingat kalau tidak ada kata berbeda berarti dia boleh sama. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, soal yang ke-6.
Nah, soal yang keenam, tentukan banyak bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda yang kurang dari 500 dan dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka ya. Dari 7 angka kita mau membuat bilangan genap. Ingat di sini ada bilangan genap, kemudian 3 angka dan berbeda. Berarti ada 3, dan kurang dari 500. Kurang dari 500. Ada 4 syarat ya. Pertama genap, yang kedua 3 angka, yang ketiga itu harus berbeda, sementara syarat yang keempat itu harus kurang dari 500. Nah, kita selesaikan satu-satu syarat. Pertama syarat yang kedua dulu, karena dia 3 angka, kita bikin 3 kotak. Oke, 3 kotak, Pak tulisnya di sini. Gitu. Berbeda ini berarti tidak boleh disama, artinya nanti kita kurangi kemungkinannya. Kemudian kurang dari 500. Kurang dari 500 itu kan bisa 400 sekian, bisa 300 sekian, 200 sekian, 100 sekian gitu ya. Berarti di sini di kotak yang pertama ini itu hanya boleh diisi oleh angka dari sini ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti yang boleh mengisi di kotak pertama itu adalah angka 1, 2, 3, 4. 5 nggak boleh ya. Oke, berarti di sini ada 4. Nah, kemudian kotak kedua gimana? Nah, kotak kedua ini bebas. Karena kan kurang dari 500 sudah kita cek. Kemudian kotak kedua bebas. Kotak ketiga, nah sini ada bilangan genap. Bilangan genap itu ciri-cirinya angka terakhirnya itu harus genap. Ciri-cirinya angka terakhirnya harus genap. Misalkan 332. Ini kan bilangan genap. Yang penting terakhirnya genap. Gitu ya, angka satuannya genap. Sehingga di sini yang terakhir, kotak terakhir, itu hanya boleh diisi oleh 2, 4, dan 6. Ya, 2, 4, 6 angka terakhirnya kurang dari 500, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Nah, puluhannya gimana? Ini bebas. Bebas berarti di sini 5 ya. Oh ya, di sini ada syarat berbeda, berarti angka puluhannya ini tidak bebas. Ini tidak bebas karena dia itu tidak boleh ada angka yang sama. Gitu. Nah, di sini kalau pakai cara ini kemungkinannya gagal gimana? Misalkan di sini kita terpilih angka 1, berarti 2, 3, 4 boleh di sini. Tapi kalau misalkan terpilih angka 2, maka yang di sini nggak boleh 3. Karena 2-nya sudah terpilih, berarti 2-nya ini kita hapus, jadi 2 dia. Nanti nggak? Kalau 4-nya terpilih, berarti 4 yang di sini juga kita nggak boleh tulis, berarti harus tulis 2. Gitu. Makanya kita cek semua kasus. Jadi ketika 1 terpilih, di sini dibuatkan tabel. Ketika 1-nya terpilih, berarti kalau 1 terpilih berarti 2, 4, 6. Berarti ada 3 pilihan. 2, 4, 6. Angka puluhannya berapa? Ada 5. Kan total ada 7 kan? Di sini ada 7. Dipilih 1 di angka pertama dan dipilih 1 juga untuk angka ketiga. Maka angka yang di tengah-tengah atau angka puluhan itu sisa lagi 5. Dari 7 dipakai 1, sisa 5. Nah, kalau angka 2 terpilih berarti
Kalau 2-nya terpilih, berarti di angka satuan 2-nya ini nggak boleh terpilih lagi. Berarti sisanya 4 dan 6. Berarti sisa 2 saja. Gitu ya. Ini untuk mengakomodir syarat berbedanya. Berarti di sini juga 5. Intinya puluhan tuh pasti satuannya 5. Yang membedakan adalah di sini. Jadi kalau ketiganya terpilih, berarti di sini ada 3 pilihan, 2, 4, 6 angka satuannya. Kalau 4-nya terpilih, berarti yang di sini cuma 2 dan 6, 4-nya nggak boleh. Gitu ya. Kita kalikan 1, 1, 5, 3. 1 kali 5 kali 3 hasilnya 15. 1, ini bukan, jangan 2 dikalikan ya. Untuk kasus ini. Ini yang kamu kalikan di sini itu, ini jangan 1, 2, 3-nya kamu kalikan. Tapi di sini adalah 1, 1, 1, 1. Karena ini adalah angkanya. Sementara yang kita kalikan adalah banyaknya. Angka 1 kan berarti 1, banyaknya 1. Kalau 2, angka 2 berarti kan banyaknya 1. Gitu. Sementara angka 3, banyaknya 1. Angka 4, banyaknya 1. Tetapi pada banyak angka puluhan ini 5 ini sudah banyaknya ya. Kan kita nggak tahu angkanya berapa. Tapi ini adalah banyaknya sudah 5. Ini juga banyaknya sudah 3. Berarti ini 1 kali 5 kali 3. 1 kali 5 kali 2. 1 kali 5 kali 3. 1 kali 5 kali 2. Kemudian ini kita tambahkan, total ada 50 bilangan. Oke, semoga kalian paham dengan soal nomor 6. Ini sedikit ribet ya, tapi coba dipahami pelan-pelan sehingga kalian bisa paham. Nanti ketika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya. Bisa di kolom komentar atau di chat pribadi saja. Baik, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.